Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Kesesi. Kali ini saya Wiwi Indarwati akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung pembagian SHU anggota koperasi. Pada pertemuan kita kemarin saya sudah menjelaskan apa saja SHU yang kita bagikan oleh koperasi kepada anggota. Saya review sebentar, yaitu ada dua macam. Yang pertama adalah jasa simpanan, yang kedua adalah jasa anggota. Di mana jasa anggota ini adalah menyesuaikan jenis koperasinya. Jika koperasi itu koperasi konsumsi, melakukan penjualan berarti koperasinya, maka jasa anggotanya adalah berupa jasa pembelian anggota. Kemudian jika koperasinya produksi, berarti jasa penjualan, jasa anggotanya berupa jasa penjualan dari anggota. Dan jika koperasinya berupa koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, berarti jasa anggotanya bisa berupa jasa pinjaman. Nah, mari kita kaji tentang bagaimana menghitung bagian SHU yang dimiliki oleh seorang anggota. Anak-anak, perhatikan contoh atau data yang ada di sini, yaitu data Koperasi Unggul Jaya tahun 2019. Data yang dimiliki Koperasi Unggul Jaya adalah yang pertama jumlah simpanan pokok semua anggota itu ada 6 juta. Jumlah simpanan wajib semua anggota ada 64 juta. Dan SHU yang diperoleh tahun 2019 140 juta. Omset penjualan selama 1 tahun 2019 adalah 210 juta. Bagian SHU yang dibagikan kepada anggota yang berupa jasa simpanan ada 20%, jasa pembelian ada 25%. Oke, pertanyaannya adalah Joni, anggota koperasi yang memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib sejumlah 1.400.000 ya, dan jumlah pembeliannya di koperasi selama tahun 2019 telah dijumlah adalah 2.100.000 rupiah. Hitunglah bagian SHU yang akan diterimanya, yang akan diterima Joni. Berarti Joni di sini memiliki dua bagian SHU. Karena dia menyimpan uang di koperasi, berarti dia berhak menerima jasa simpanan. Kemudian yang kedua, karena dia membeli di koperasi, berarti dia berhak menerima jasa pembelian. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Jasa simpanan yang dibagikan anggota, yang dibagikan kepada anggota oleh koperasi tadi disepakati adalah 20%. Maka 20% itu kita hitung dulu dari SHU. Jadi ada 140 di sini, apa ini adalah SHU. 140 juta area ini ya. Karena ini sempit, maaf. Nih, jadi jasa simpanan 20% dari 140 juta. Tinggal kita coret saja. Kita coret 2, nanti tinggal 2 kali 14 28. Nah, ini tinggal angkanya sisanya ada 6. Sehingga ketemu jasa simpanan 28 juta. Jasa pembelian yang dibagikan kepada anggota tadi kita ketahui 25%. Maka kita hitung lagi 25% dari SHU. Ini 140 juta. Ya, maka tinggal kita coret ini. Tinggal kita kalikan 25 kali 14 nolnya. Nih, ya, akan ketemu 35 juta. Ini adalah bagian SHU yang dibagikan kepada semua anggota, bukan hanya Joni. Nah, pertanyaannya, bagian SHU yang diterima Joni itu berapa? Kita akan hitung bagian Joni. Yang pertama kita hitung karena Joni memiliki simpanan di koperasi, ya, kita akan hitung jasa simpanan Joni. Jasa simpanannya Joni adalah besarnya simpanan Joni. Nah,
Tadi Joni memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib 1.400.000. Dibagi seluruh simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Nah, kita lihat lagi soal. Data dari koperasi adalah jumlah simpanan pokok 6 juta seluruh anggota, jumlah simpanan wajib seluruh anggota 64 juta. Jadi kalau kita jumlahkan ini ada 70 juta. Maka yang kita hitung sebagai pembagi untuk jasa simpanan Joni adalah 70 juta. 70 juta ini adalah jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib seluruh anggota koperasi. Nah, jadi ini jumlah simpanan Joni dibagi jumlah seluruh simpanan seluruh anggota koperasi kalikan bagian simpanan yang tadi dibagikan, ya, bagian jasa simpanan yang tadi kita sudah hitung ini di sini. Nah, ini dikalikan 28 juta. Kita coret di sini. Ini ada 14 dengan 7 bisa kita sederhanakan. 2 kali 28 ada ketemu 560. Ini jasa simpanan, baru jasa simpanan. Kemudian selain menyimpan di koperasi, Joni juga berbelanja di koperasi, maka dia berhak menerima jasa pembelian. Nah, berapa jasa pembeliannya Joni? Kita hitung. Sama rumusnya seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Jasa pembelian Joni adalah jumlah pembelian Joni. Ini pembelian Joni. Joni membeli berapa atau berbelanja berapa? Oh, selama tahun 2019 Joni berbelanja sebesar 2.100.000. Dibagi omset penjualan koperasi dalam tahun tersebut. Nah, tadi kita lihat di soal sudah ada ini, omset penjualan koperasi adalah 210 juta. Maka 2.100.000 dibagi 210 juta kalikan bagian jasa pembelian yang kita hitung tadi. Jasa pembelian sudah 25% kalikan SHU, ketemu tadi 35 juta ya nak ya. Ini kita gunakan untuk mengalikan. Jadi jumlah pembelian Joni dibagi omset penjualan koperasi kalikan bagian jasa pembelian. Akhirnya ini kita bisa coret ini ya. Ini coret ini 21 dan 1 ini bisa dicoret jadi 1 ini ya. 100 ini 10.000, nolnya 4 kalikan 35 ketemu 350.000. Nah, maka SHU yang nantinya diterima Joni adalah jumlah keseluruhan nih, jumlah jasa simpanan dengan jumlah jasa pembelian. 560 itu dari jasa simpanan, kemudian jasa pembelian 350, sehingga jumlahnya 910 ya. Nah, demikian tadi penjelasan dari saya. Jika kalian merasa ada yang kurang jelas, bisa dilanjutkan dengan chat pribadi, bisa melalui WA maupun Google Classroom. Oke, anak-anak selamat belajar dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.